Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari analisis ketinggian permukaan tanah di daerah perbukitan menggunakan kalkulus peubah-banyak. Dalam ilmu matematika, khususnya pada topik fungsi dua peubah, suatu fungsi dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena alam yang memiliki perubahan nilai terhadap dua variabel. Salah satu penerapan nyatanya adalah untuk memodelkan ketinggian permukaan tanah pada suatu wilayah. Fungsi dua peubah memiliki bentuk umum, yaitu f, x, y, di mana x dan y mewakili posisi pada bidang datar, sedangkan nilai f, x, y menunjukkan ketinggian pada titik tersebut. Untuk menggambarkan kondisi tersebut, kita dapat membentuk fungsi f, x, y sama dengan 3x pangkat 3 ditambah y pangkat 2 min 9x plus 4y. Tujuan dan alasan saya memilih fungsi tersebut. Yang pertama, mempunyai bentuk permukaan yang tidak datar, karena mengandung suku pangkat 3 pada x dan pangkat 2 pada y. Fungsi ini menghasilkan bentuk permukaan yang bergelombang. Yang kedua, cocok divisualisasikan dalam peta kontur dan 3D. Fungsi ini menghasilkan bentuk permukaan yang menarik saat divisualisasikan di GeoGebra, sehingga mempermudah dalam melihat pola naik turun permukaan tanah. Yang ketiga, sederhana namun cukup kompleks untuk pembelajaran fungsi ini. Tidak terlalu rumit secara aljabar, tetapi tetap mampu menggambarkan konsep penting fungsi dua peubah. Pembentukan fungsi. Dalam membuat model fungsi dua peubah, menentukan fenomena ketinggian permukaan tanah. Digunakan model fungsi dua peubah yaitu x dan y mewakili posisi atau koordinat permukaan tanah. F, x, y menunjukkan ketinggian tanah pada titik x, y. Koefisien 3 membuat gelombang lebih curam. Nilai min 9x menggeser dan menyeimbangkan posisi puncak dan lembah. Bentuk kuadrat menghasilkan permukaan melengkung. Y kuadrat plus 4y. Penambahan plus 4y membuat lereng miring ke satu arah seperti tanah turun perlahan. Jika kita visualisasikan fungsi ini menggunakan GeoGebra 3D, kita dapat melihat bahwa permukaan yang terbentuk memiliki puncak dan lembah yang saling terhubung, menyerupai bentuk gelombang tanah. Untuk mengetahui titik-titik paling tinggi dan paling rendah dari permukaan ini, kita dapat menggunakan turunan parsial terhadap x dan y. Dengan mencari di mana kedua turunan parsial tersebut sama dengan 0, kita dapat menemukan titik ekstrim atau titik keseimbangan dari permukaan. Dalam konteks ketinggian permukaan tanah, titik ekstrim positif menggambarkan puncak bukit, sedangkan titik ekstrim negatif menunjukkan lembah atau bagian tanah yang lebih rendah. Dari hasil visualisasi, terlihat bahwa permukaan ini memiliki pola yang dinamis, memperlihatkan bagaimana perubahan nilai x dan y memengaruhi ketinggian tanah. Melalui fungsi ini, kita dapat memahami bahwa matematika, khususnya konsep fungsi dua peubah, dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk dan variasi ketinggian permukaan bumi secara nyata. Langkah pertama, turunan parsial terhadap x. Turunan parsial terhadap x 3x pangkat 3 yaitu 9x pangkat 2. Turunan parsial terhadap y pangkat 2 yaitu 0. Turunan parsial terhadap x 9x yaitu 9. Turunan parsial terhadap min 9x sama dengan min 9. Turunan parsial 4y sama dengan 0. Jadi, turunan parsial terhadap x sama dengan 9x pangkat 2 min 9. Langkah kedua, turunan parsial terhadap y 3x pangkat 3 plus y pangkat 2 min 9x plus 4y. Turunan parsial terhadap 3x pangkat 3 yaitu 0. Turunan parsial terhadap y kuadrat yaitu 2y. Turunan parsial terhadap min 9x yaitu 0. Turunan parsial terhadap y 4y yaitu 4. Jadi turunan parsial terhadap y 2y plus 4. Selain variabel y, kita anggap konstan. Selanjutnya, kita menentukan turunan berarah. Langkah pertama, kita cari turunan parsial. Tadi kan kita sudah menghitung turunan parsial. Nah, hasilnya turunan parsial terhadap x 9x kuadrat min 9. Turunan parsial terhadap y yaitu 2y plus 4.
Jadi, gradien fungsi adalah diferensial vektor fungsi x, y sama dengan 9x pangkat 2 min 9 dikali 2y plus 4. Langkah kedua, rumus turunan berarah. Turunan berarah fungsi f, x, y di titik x0, y0 ke arah vektor satuan, yaitu u sama dengan U1 dikali U2. Turunan berarah F ke arah vektor X0, Y0 sama dengan Fx dalam kurung Fx dikali X0, Y0 dikali U1 ditambah Fy dikali X0, Y0 dikali U2. Langkah 3. Masukkan titik dan arah. Misalkan kita mau mencari turunan berarah di titik X0, Y0 tertentu dan arah vektor satuan. Karena belum mencari titik arah, ditulis bentuk umumnya dulu. Karena kita belum memberi titik dan arah, kita harus tulis bentuk umumnya terlebih dahulu. DUF X, Y sama dengan 9X pangkat 2 min 9 U1 2Y plus 4 dikali U2. Vektor gradien diferensial vektor F sama dengan 9X pangkat 2 min 9, 2y plus 4 menunjukkan arah pertumbuhan tercepat dari fungsi. Turunan berarah DUF atau turunan berarah F ke arah U menunjukkan seberapa cepat fungsi berubah ke arah vektor. Jika U searah dengan gradien, maka perubahan fungsi maksimum. Jika U berlawanan arah dengan gradien, maka perubahan minimum atau negatif maksimum. Jika U tegak lurus dengan gradien, maka turunan berarah sama dengan 0, fungsi tidak berubah di arah itu. Selanjutnya, kita mencari titik ekstrim. Langkah pertama, kita harus menentukan turunan parsial dari fungsi. Turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y. Yang kedua, menentukan titik kritis ditemukan dengan mengatur turunan parsial pertama dengan 0. Langkah kedua, menemukan titik kritis. Titik kritis ditemukan dengan mengatur turunan parsial pertama sama dengan 0 dan menyelesaikannya. Turunan parsial terhadap X sama dengan 0. Turunan parsial terhadap X tadi 9X pangkat 2 min 9 sama dengan 0. 9X pangkat 2 sama dengan 9. Kita pindah ruas menjadi X pangkat 2 sama dengan 1. X sama dengan plus minus 1. Turunan parsial terhadap Y sama dengan 0. 2Y plus 4 sama dengan 0. 2Y sama dengan min 4, Y sama dengan min 2. Titik-titik kritis adalah saat X sama dengan 1, Y sama dengan min 2, dan X sama dengan min 1, Y sama dengan min 2. Jadi titik kritisnya adalah 1, min 2 dan min 1, min 2. Langkah ketiga, menentukan turunan parsial kedua. Selanjutnya kita hitung turunan parsial kedua yang akan digunakan untuk menguji turunan kedua. Langkah keempat, menentukan uji turunan kedua. Uji turunan kedua menggunakan diskriminan D sama dengan Fxx, Fyy min Fxy pangkat 2. Kita substitusi turunan parsial kedua ke dalam rumus. Untuk titik 1,2, karena D sama dengan 8X dikali 2 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 36X. Untuk titik 1, min 2, karena D sama dengan 36 dikali 1 sama dengan 36 lebih besar dari 0. Dan Fxx sama dengan 18 dikali 1 sama dengan 18 lebih besar daripada 0. Maka titik 1, min 2 adalah titik maksimum lokal. Maka titik 1, min 2 adalah titik minimum lokal. Nilai minimum lokal adalah F1, min 2 sama dengan 31 pangkat 3. F1, min 2 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 3 plus min 2 pangkat 2. Min 9 dikali 1 plus 4 dikali min 2 sama dengan 3 plus 4 min 9. Untuk titik min 1, min 2,
D sama dengan 36 D sama dengan 36 dikali min 1 sama dengan min 36. Karena D lebih kecil dari 0, maka titik min 1, min 2 adalah titik pelana. Kesimpulannya yaitu titik minimum lokal 1, min 2, nilainya F1, min 2 sama dengan min 10. Titik pelana min 1, min 2, nilainya yaitu F min 1, min 2 sama dengan 2. Optimasi dengan kendala atau metode Lagrange. Untuk mencari optimasi dengan kendala atau metode Lagrange, definisikan fungsi kendala. Misalkan kendala yang ada adalah G, X, Y sama dengan K, di mana K adalah sebuah konstanta. Tanpa adanya kendala, maka hanya dapat mencari titik stasioner tanpa batasan. Langkah kedua, bentuk fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange adalah L, X, Y dikali lambda sama dengan F, X, Y min lambda G, X, Y min K. Untuk soal ini, fungsi Lagrange menjadi L, X, Y, lambda sama dengan 3x pangkat 3 plus y pangkat 2 min 9x plus 4y sama dengan 3x pangkat 3 plus y pangkat 2 min 9x plus 4y min lambda g x, y min k. Langkah ketiga, hitung turunan parsial. Turunkan L terhadap x, y, dan lambda, lalu samakan dengan 0. Seperti ini. Langkah keempat, selesaikan sistem persamaan. Sistem persamaan ini akan memberikan nilai-nilai kritis untuk X, Y, dan lambda. Seperti ini. Catatan, sistem persamaan diselesaikan untuk menentukan titik kritis. Kesimpulan, jadi fungsi f, x, y sama dengan 3x pangkat 3 plus y pangkat 2 min 9x plus 4. Memiliki turunan parsial terhadap x sama dengan 9x pangkat 2 min 9 dan turunan parsial terhadap y sama dengan 2y plus 4. Titik stasionernya adalah 1, min 2 minimum lokal dan min 1, min 2 titik pelana. Titik minimum lokal fungsi pada titik ini adalah F1, min 2 sama dengan min 10. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang, mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.